Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-507. Video ini akan menjelaskan tentang standar 1.1 perencanaan dan kemudahan akses pengguna layanan untuk yang kriteria yang pertama. Sobat sehat, standar 1.1 perencanaan dan kemudahan akses pengguna layanan itu meliputi dua kriteria. Pertama, kriteria 1.1.1. Pernyataan kriterianya adalah puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. Kriteria yang kedua adalah kriteria 1.1.2. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan puskesmas, serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik. Kita bahas kriteria yang pertama, yaitu kriteria 1.1.1. Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, serta hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. Selanjutnya, kita bahas pokok pikiran dari kriteria 1.1.1. Pokok pikiran yang A, puskesmas sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional harus memiliki visi, misi, tujuan, dan tata nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sejalan dengan visi, misi Presiden dan pemerintah daerah. B. Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, perlu dilakukan analisis situasi data kinerja puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja, termasuk hasil pelaksanaan PIS/PK yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja puskesmas. D. Jenis data kinerja puskesmas dan data status kesehatan masyarakat di wilayah kerja, serta tahapan analisis merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen puskesmas dan sistem informasi puskesmas. Kemudian yang E, kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan puskesmas serta perbaikan mutu dan kinerja. F. Dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan. G. Hasil analisis risiko pelayanan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan, sehingga upaya pencegahan dan mitigasi risiko sudah direncanakan sejak awal, serta
disediakan sumber daya yang memadai untuk pencegahan dan mitigasi risiko tersebut. H. Hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan puskesmas terdiri atas A. Hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. B. Hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan. Dan C. Hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan. Baik KMP, UKF maupun UKP, laboratorium, kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas. I. Agar puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, puskesmas harus menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan puskesmas yang berupa rencana usulan kegiatan atau RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK sesuai siklus perencanaan anggaran daerah. J. Perencanaan puskesmas dilakukan secara terpadu, baik KMP, upaya kesehatan masyarakat atau UKM, upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium dan kefarmasian, serta disusun bersama dengan lintas sektor terkait dan masyarakat. K. Rencana usulan kegiatan atau RUK disusun secara terintegrasi oleh tim manajemen puskesmas yang akan dibahas dalam Musrenbang Des atau KEL dan Musrenbang Kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. L. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahunan dilakukan berdasarkan 1. Alokasi anggaran sesuai dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang disetujui oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. 2. RUK yang diusulkan. Dan 3. Situasi pada saat penyusunan RPK tahunan. M. RPK tahunan dirinci menjadi RPK bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya. N. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan atau RPKB dilakukan berdasarkan hasil perbaikan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pencapaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. O. Rencana, baik rencana 5 tahunan dan RPK dimungkinkan untuk diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis, pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu, termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. P. Revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja puskesmas. Q. Untuk puskesmas Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, perencanaan rencana 5 tahunan dan rencana tahunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait BLUD. Jadi kalau di puskesmas BLUD itu rencana 5 tahunan menjadi Renstra Bisnis atau RSB. Kemudian untuk perencanaan tahunan atau RUK pada puskesmas yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah akan berjudul RBA atau Rencana Bisnis Anggaran. Selanjutnya Sobat Sehat, kita akan membahas elemen penilaian apa yang harus disiapkan untuk dinilai oleh surveyor untuk kriteria 1.1.1. Elemen penilaiannya ada beberapa, yaitu A.
ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, hingga evaluasi kinerja puskesmas. Ini disebut R. Kemudian B, ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini yang akan dilihat oleh surveyor adalah R, D, dan W. Artinya surveyor akan melihat regulasinya, kemudian akan melihat pendokumentasian, dan akan melakukan wawancara. Kemudian elemen penilaian C, rencana 5 tahunan dari puskesmas disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan pada rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Di sini nanti surveyor akan melihat R, D, dan W. Jadi akan melihat regulasi, dokumentasi, dan akan melakukan wawancara. D, rencana usulan kegiatan atau RUK disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana 5 tahunan puskesmas atau RSB, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil analisis data kinerja. Surveyor akan melihat R, D, dan W. Selanjutnya E. Rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahunan puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Di sini surveyor akan melihat R, D, dan W. Selanjutnya elemen penilaian yang F. Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. Di sini surveyor akan melihat R, D, dan melakukan wawancara atau W. Selanjutnya elemen penilaian G. Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Berarti surveyor akan melihat R, D, dan melakukan W atau wawancara. Sobat Sehat, berikutnya kita lihat di layar video slide bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas atau KMP. Selanjutnya kita lihat di layar video slide tentang bab 1 Kepemimpinan Manajemen Puskesmas yang meliputi 7 standar. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.1.1. Kita akan bertemu di video 508 untuk membahas tentang bab 1 Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas atau KMP, standar 1.1 perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan, serta kriteria kedua yaitu kriteria 1.1.2. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.